Halo para sobat gudang desain, udah ketemu lagi hari ini dengan Gede ya. Hari ini Gede ingin membagikan desain rumah yang cukup banyak diminta nih. Ukuran tanahnya adalah 9 dikali 12 meter. Kira-kira seperti apa desainnya? Kita akan sama-sama lihat dari bagian tampak depannya lagi kak. Menginginkan desain rumah minimalis yang terkesan modern namun tidak norak di bagian depannya serta tetap asri, ini adalah konsep video hari ini. Untuk data-data rumahnya berdiri di atas lahan 108 meter persegi. Untuk luas bangunannya 88 meter persegi. Budgetnya di kisaran 320 sampai 350 juta ya kak. Sekarang kita akan sama-sama lihat bagian denahnya. Rumah ini akan memiliki 3 buah kamar tidur. 1 kamar tidur anak di bagian depan kanan rumah dan 2 kamar tidur lagi di sisi sebelah kiri rumah. Di rumah kali ini pun Gede sudah menyiapkan 1 spot untuk area musola dan juga area servis yang cukup besar di bagian belakangnya. Karena sobat Gede belakangan ini lagi suka nih dengan area servis di bagian belakang rumah. Sementara untuk desain atapnya, Gede menggunakan desain atap datar dengan arah buangan air ke kiri dan kanan rumah. Untuk penutup atapnya, Gede menggunakan bahan spandek ya kak. Lalu di bagian tengah rumah ada juga atap datar yang Gede arahkan buangan airnya ke belakang rumah. Gede kombinasikan lagi dengan 2 pasangan kanopi kaca di bagian atas dari ruang makan dan area carportnya. Dan ini adalah penampakan atapnya kalau dilihat dari depan rumah. Itu kan ada ketinggian yang berbeda ya kak untuk membentuk kemiringan atap. Ini sudah Gede sertakan ukuran-ukurannya. Nanti agak nasista tinggal ikutin aja seperti yang ada di video ini. Nah setelah kita lihat bagian atapnya, kita lihat lebih detail bagian tampak depannya ya kak. Kita akan mulai melihat tampak depannya lagi dari sisi depan kiri rumah. Seperti yang kalian sudah lihat di bagian depan kiri rumah, Gede sudah buatkan 1 buah area carport yang Gede buat dengan ukuran 3 dikali 4,5 meter, dimana di bagian atasnya Gede gunakan pasangan kanopi kaca yang bisa agak nasista ganti dengan fiber. Tepat di bagian belakang area carportnya ada bukaan jendela yang cukup besar dari area kamar tidur anaknya. Kalau jendela yang sebelah kiri itu adalah dari area ruangan tamu. Berlanjut ke bagian tengah rumah, agar nasista bisa lihat ada akses yang dari arah depan dan maupun akses yang dari arah carport menuju ke bagian teras rumahnya. Untuk ketinggian lantai terasnya ini adalah 60 cm dari jalan yang ada di depan rumah ya kak. Untuk ukuran terasnya sendiri di sini Gede buat dengan ukuran 3 dikali 1 meter. Di bagian terasnya Gede juga buatin jendela sudut tuh ya kak. Dan selain ada jendela sudut, tepat di bagian pintu masuk utama di atasnya Gede juga sudah buatkan bukaan jendela lagi untuk membantu cahaya masuk ke bagian dalam ruangan. Begitu pula yang di bagian sisi depan kanan rumah ada 1 buah bukaan jendela yang besar dan juga bukaan jendela kecil lagi di bagian atasnya untuk menambah volume cahaya masuk ke dalam kamar tidur yang ada di belakangnya. Kalau Gede zoom kira-kira penampakan jendelanya seperti ini, seperti di video yang kemarin. Karena banyak yang suka Gede bikin lagi. Untuk bagian tamannya sendiri ini Gede buat memanjang dengan ukuran 6 meter dikali 1 meter. Untuk agan nasista yang punya tanah lebih panjang dari 12 meter, bagian taman yang di depan ini boleh ditambah lagi ya kak. Menjadi 2 atau 3 meter pastinya lebih keren. Nah setelah kita melihat area tamannya, kita akan mulai masuk ke dalam rumah. Kita akan masuk dari akses utama yang ada di tengah rumah menuju ke ketinggian 60 cm. Jadi kita naik 3 undakan dari jalan yang ada di depan menuju ke bagian teras dan kita akan masuk untuk melihat bagian interiornya kak. Yuk langsung aja. Dilengkapi dengan pintu double di bagian pintu utamanya. Ini adalah area ruangan tamu yang Gede buat dengan ukuran 3 dikali 2,5 meter. Di sini Gede menatanya dengan 2 buah sofa 1 seat dan 1 buah sofa 2 seat. Untuk bukaannya sudah banyak yang ke arah depan maupun yang ke arah carport yang ada di sampingnya. Kemudian dari arah ruangan tamu ini, kalau kita melihat ke bagian tengah rumah, agan nasista sudah melihat ada 1 ruangan keluarga yang besar diikuti dengan area servis yang ada di belakang, yang untuk sementara masih Gede tutup dulu nih pintunya. Nanti ya kita lihatnya. Nah, agan nasista bisa lihat di belakang meja TV ada 2 buah pintu. Itu pintu ke kamar tidur anak dan ke kamar tidur orang tua. Untuk ruangan keluarganya sendiri Gede buat dengan ukuran 4 dikali 3,5 meter. Kak Gede, kalau desain interiornya kalau bisa jangan penuh-penuh dong. Di sini Gede sengaja menata seluruh furniture ya kak, supaya agan nasista ada bayangan kalau barang-barangnya sudah masuk ke bagian dalam rumah. Jadi agan nasista bisa tahu rumahnya ini sempit atau enggak. Nah sekarang Gede mau putar kameranya ya kak. Kalau Gede berdiri dari arah ruangan keluarga,
keluarga, agar Nasista bisa lihat tepat di bagian samping dari ruangan tamu ada pintu lagi yang menuju ke kamar tidur anak yang berada di bagian depan kanan rumah. Di sebelah kanan itu adalah partisi kayu yang memisahkan ruangan keluarga ini dengan area musola yang ada di sebelahnya. Nah, setelah Gede kasih lihat satu-satu posisi ruangannya, kita lihat dulu mulai dari kamar tidur anak yang ada di bagian depan kanan rumah. Untuk kamar tidur anak yang pertama ini Gede buat cukup besar dengan ukuran 3 x 3 meter yang bisa jadi opsi untuk kamar tidur orang tua ataupun kamar tidur tamu. Lalu kalau dari arah kamar tidur yang pertama ini kita kembali ke ruangan keluarga, kita akan menuju ke bagian area musola yang ada di bagian sisi kanan rumah. Di sini Gede berikan partisi kayu dengan ornamen-ornamen hiasan yang bisa agar Nasista custom lagi ya Kak bentuknya. Ini Gede berikan salah satu contoh partisi kayunya. Untuk area musolanya sendiri di sini Gede buat memanjang dengan ukuran 2 meter dikali 3,5 meter, di mana di bagian belakangnya ada pintu geser yang bisa menuju ke bagian taman belakang. Nanti kita akan melihat area taman belakangnya dari arah ruangan servis. Dari arah musolanya ini kita kembali dulu ke ruangan keluarga untuk menuju ke kamar tidur anak yang kedua yang berada tepat di bagian belakang karpot di sisi kiri rumah. Untuk kamar tidur anak yang kedua ini ukurannya adalah 3 x 2,5 meter, sedikit lebih kecil dari kamar tidur anak yang pertama. Walau begitu Gede masih bisa meletakkan satu buah ranjang single, satu meja belajar, dan lemari baju tuh Kak. Dari arah kamar tidur anak yang kedua, langsung aja gak usah lama-lama, kita akan menuju ke kamar tidur utama yang tepat berada di bagian belakangnya. Posisinya tepat di bagian samping dari meja TV di sisi kiri belakang rumah. Untuk kamar tidur utamanya, di sini Gede buat dengan ukuran 3 x 3,5 meter yang sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalamnya sendiri tuh Kak. Untuk bukaan jendelanya ada 2 yang di bagian kepala ranjang dan juga ada 1 bukaan lagi nanti Gede kasih lihat di bagian kaki ranjangnya tuh Kak, yang mengarah ke bagian taman belakang. Sekarang kita lihat area kamar mandinya. Kamar mandi di kamar tidur utama ini Gede buat dengan ukuran 1,5 x 1,5 meter, sudah dilengkapi dengan bukaan udara menuju ke kamar mandi kedua yang ada di sebelahnya. Mungkin ada beberapa sobat Gede yang kurang cocok kalau ada kamar mandi di kamar tidur utama, tentu saja masih boleh dimodifikasi lagi. Nah, ini di bagian kaki ranjangnya adalah bukaan jendela yang mengarah ke bagian ruangan servisnya. Dan apabila dirasa bukaan jendelanya ini terlalu besar, agar Nasista boleh sesuaikan lagi ukurannya, disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Nah, sekarang kita kembali ke ruangan duduknya karena Gede mau ajak agar Nasista ke ruangan servisnya Kak. Memiliki rumah dengan konsep interior yang ditata dengan sistem open space supaya mendapatkan ruangan yang luas dan sirkulasi yang nyaman, itu adalah konsep yang Gede coba angkat. Setelah kita melihat ada ruangan tamu dan ruangan keluarga yang disatukan, Gede akan tambahkan lagi 1 ruangan di bagian belakang ruangan keluarga ini. Ruangan itu adalah area servis di bagian belakang yang Gede buat seasri mungkin agar Nasista lebih nyaman saat tinggal di rumah yang Gede desain ini. Yuk sama-sama kita lihat area ruangan servis yang ada di belakang. Sudah dilengkapi dengan kanopi kaca di bagian atasnya. Ini adalah area ruangan servis yang Gede buat cukup besar dengan ukuran 6 x 4 meter. Tentunya ukuran ini terbagi-bagi menjadi beberapa ruangan. Ruangan yang pertama adalah area ruangan makan yang memiliki ukuran 4 meter dikali 2 meter. Kemudian tepat di bagian belakangnya ada area dapur yang Gede buat memanjang dengan ukuran 4 meter dikali 1,5 meter. 4 meter ini termasuk dengan taman yang ada di bagian sampingnya ya Kak. Area taman yang ada di sampingnya diharapkan selain untuk memberikan nuansa hijau di bagian ruangan servis ini, juga sebagai penetralisir mengurangi udara yang datang dari kamar mandi kedua yang ada di sebelahnya. Kalau agar Nasista lihat, tepat di bagian depan dari kamar mandi yang kedua, Gede sudah berikan juga 1 spot untuk agar Nasista mencuci tangan mungkin sehabis atau sebelum makan. Untuk area tamannya sendiri ukurannya adalah 1,5 dikali 1,5 meter ya Kak. Di bagian samping dari area tamannya ini, seperti tadi Gede sudah katakan, adalah area kamar mandi yang kedua, memiliki ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Itu di atas adalah bukaan jendela yang dari arah kamar mandi pertama yang ada di sebelahnya. Nah, berlanjut ke bagian berikutnya. Setelah kita melihat area dapur, area ruangan makan, area taman, dan kamar mandi yang kedua, kita akan pindah ke sisi belakang kanan rumah untuk melihat area laundry dan area tamannya.
Di sini GD berikan pembatas antara area dapur dan juga area laundry dengan dinding roster ya kak. Tentunya tujuannya agar pandangan orang tidak bisa langsung melihat ke area cuci dan jemurnya. Untuk area laundrynya sendiri di sini GD buat dengan ukuran 2 meter dikali 4 meter. Agar nasista bisa letakkan mesin cucinya tepat di bagian tembok belakang rumah. Lalu kalau GD putar kameranya, tepat di bagian depan dari ruangan cuci dan laundry ini ada satu spot yang GD buat sebagai area taman dan juga area mengambil air wudhu di desain rumah kali ini. Dimana tepat di bagian depannya lagi itu adalah pintu geser yang dari arah musola yang sudah GD jelaskan di pertengahan video tadi. Nah sekarang kita akan coba masuk ya kak ke area musolanya dari arah taman belakang ini. Oh iya, GD mau tambahkan ya kak, untuk bagian dindingnya ini GD finish dengan wallpaper yang sudah dapat dengan mudah agar nasista dapatkan di toko-toko online. Gak terlalu mahal kok. Nah dari arah musolanya ini, kalau agar nasista belok ke kiri, sudah akan kembali ke bagian inti rumah, yaitu di ruangan duduk keluarganya. Bagaimana nih kak, sirkulasi di rumah kali ini cukup oke atau enggak? Coba nanti tulis di bawah. Nah setelah GD kasih lihat area musolanya tadi, berarti keseluruhan ruangan di desain rumah kali ini sudah GD berikan. Semoga desain rumah 9x10 nya ini bisa bermanfaat untuk para sobat GD yang mempunyai ukuran yang sama. Apabila dirasa desainnya kurang oke, ini GD berikan lagi 2 video ke desain rumah yang lebarnya 9 meter. Siapa tahu ketemu ukuran yang cocok dengan tanah yang Aganasista punya. Akhir kata, terima kasih Aganasista sudah menonton sampai habis. Bantu like videonya ya kak, agar video ini direkomendasikan ke teman-teman yang lain. Mohon maaf kalau GD ada kekurangan. Sampai ketemu lagi kak di video selanjutnya. Bye.